Geser ke Mas Gibran juga supaya paling tidak kita tahu gitu ya. Iya. Ilmu ini sebenarnya bisa digunakan untuk apa saja gitu gitu kan. Terus nanti kita setengah jam terakhir seperti biasa teman-teman yang ikut live bisa minta dibacakan spill-spillnya seperti apa. Nanti kalau pengen detail bisa konsultasi seperti biasanya. Silakan Cice. Ya, makasih Mas Hendra. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Malam. Sadu rahayu. Rahayu. Gini, kalau Prabowo itu, oh ya sebelumnya supaya kan mungkin banyak yang nggak ngikutin yang lalu ya. Iya. Kita nih baca namanya pakai metafisika Tiongkok. Jadi salah satu cabang dari metafisika Tiongkok itu, kalau untuk bisa kita bilang profiling orang, tapi sebenarnya tujuan pertamanya mungkin mengenal diri dulu ya sebenarnya. Kemudian tentunya kita juga bisa mengenal diri orang, karena enaknya Pace ini, jadi namanya Pace ya. Pace itu 8 elemen. Enaknya Pace ini kita bisa bacain orang tanpa orangnya tahu selama kita punya tanggal lahirnya. Oke. Nah memang cuma susahnya kita nggak punya jam lahir nih. Kayak Prabowo kita nggak punya jam lahirnya, beberapa ada sih yang di internet ada jam lahir. Kalau ada yang tahu jam lahirnya Prabowo, boleh diinfo, mungkin nanti next kita bisa baca lebih detail lagi gitu ya, atau siapapun yang ada tokoh yang ada jam lahirnya. Nah, jadi kalau dari Pacenya ini sekilas ya, kalau karakternya Prabowo itu dia itu namanya Keng, jadi metal ya, elemennya metal, bawahnya Keng Yin. Kalau diibaratkan tuh macan. sebenarnya metal yang tuh metal tuh seperti kapak gitu ya, kayak pedang, kayak rantai kapal, itu kalau metal yang ya, kan yin yang nih. Kalau metal yin tuh kayak jewelry, koin-koin kecil gitu, cantik-cantik gitu lah ya. Kalau metal yang tuh yang keras-keras. Karakter utama orang-orang metal, bukan hanya Prabowo, semua yang metal, itu pertama dia ya pasti dia cenderung keras kepala dan dia tuh harus bekerja keras. Kalau bayangin aja kapak, pedang, kalau dia nggak kerja, nggak bergerak, dia teronggok, dia karatan gitu kan. Jadi umumnya orang-orang Keng metal, istilahnya Keng ya, GENG gitu tulisannya, itu memang hampir seumur hidupnya paling nggak dia berkarya lah gitu, disibukkan gitu ya. Nah kalau untuk Prabowo nih ada direct wealth, ada rope wealth. Jadi rope wealth tuh ada emosionalnya juga, dan itu orang pertama kali kenal. Tapi dia sangat friendly, chit chat, seneng ngobrol. Jadi kalau kita lihat luar sama dalam, dia nggak disembunyiin. Ada orang, mayoritas politisi mungkin, ya nggak semua politisi ya. Kalau saya bacain orang, klien gitu Pacenya, kita lihat elemen di atas sama di dalam, di bawah, apalagi yang tersembunyi. Kadang-kadang yang tersembunyi sih bersangkutan belum tentu tahu dirinya punya karakter itu. Nah kalau Prabowo ini bener apa yang tampil itu yang kelihatan, itu yang dalamnya. Jadi nggak ada yang disembunyiin. Gitu ya. Karena di atasnya dia ada istilahnya ada rope wealth, di bawahnya ada rope wealth. Rope wealth itu ada kompetitifnya, bisa boros ya, tapi temennya banyak, bejibun, networkingnya bagus, dan itu adanya di paling luar, jadi dia populer gitu ya, kurang lebih itulah. Terus ada indirect resource. Indirect resource itu juga dia juga atas bawah nih, indirect resource ya. Rooted banget indirect resource-nya, intuisinya tuh luar biasa. Kalau dia menggunakan data, jadi orang tuh punya informasi untuk dia membuat decision, untuk dia membuat strategi. Ada yang based on fact and data, ada yang intuition atau yang tidak konvensional. Nah untuk Prabowo dia lebih yang tidak konvensional, walaupun dia juga educated gitu ya, secara formal education ada, tapi kemampuan intuisinya tuh, apalagi dia itu black tortoise, jadi ada guardian deity ya, semacam guardian angel gitu ya, atau kalau saya nggak ngerti sama apa enggak ya, sedulur papat itu ya. Tapi pokoknya ada sosok yang benernya membentuk karakter kita
Selain itu juga memberikan kita kompetensi, strength, weaknesses, tapi juga memberikan even ada beberapa hal yang bisa kita bilang mukjizat gitu kalau orangnya aware ya. Nah, Prabowo ini punya black tortoise dengan catatan kita nggak punya jam lahir ya. Nanti kalau ada jam lahir bisa lebih detail lagi. Oh gitu ya. Kalau ada jam lahirnya benernya bisa dilihat sampai dia level berapanya lebih akurat. Level tuh old soul-nya, yang soul-nya. Nah, black tortoise kemampuannya itu dia bisa membaca pikiran orang. Jadi kemampuan empati, dan itu born. Jadi apalagi kalau dia sering terhubung, dia sering hening, dia sering meditasi tuh Pak Prabowo itu mungkin sebenarnya dia bisa menggiring opini orang itu karena dia tanpa komunikasi aja dia udah tahu orang maunya apa. Termasuk publik ya, orang tuh tidak hanya one by one, one on one gitu. Termasuk publik. Jadi kemampuan black tortoise itu begitu. Walaupun memang black tortoise nih ada potensi menghalalkan segala cara ya. Ada potensi menghalalkan segala cara, bisa manipulatif gitu. Tapi kalau orangnya aware, itu dia bisa menggunakan menjadi kehebatan. Kehebatannya baik sisi putih atau yang agak dark gitu ya. Contoh black tortoise tuh Hitler. Jadi Hitler itu even bisa menggiring opini menggunakan sesuatu yang hoax, beneran narasinya hoax gitu kan. Harus bunuhin satu etnis gitu kan, itu hoax gitu. Tapi berhasil. Nah, Prabowo tuh punya kemampuan itu, tentu tidak harus digunakan untuk yang darkness ya. Gitu. Nah, kita masuk ke itu apa tuh namanya? Itu tanggal, bulan, sama tahunnya. Iya, ini jadi itu ya. Jadi ini cerita teknisnya sedikit nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Jadi gini, tanggalnya kan 17 Oktober 51 ya. Dari tahun 1951-nya itu berarti kalau kita bayangin ada 4 pilar nih. Tahun, bulan, hari itu bukan hari Senin Kamis, juga bukan tanggal langsung dihitung. Ini yang di sini mesti dihitung banget gitu ya. Terus baru ini jam gitu ya. Nah, jamnya kita kosong nih, not available, nggak punya infonya. Yang dari tahunnya, Pak Prabowo tuh atasnya, jadi pilar yang di atas itu adanya yin metal, bawahnya itu rabbit. Maka dari itu kalau bacaan orang cuma pakai sio, yang dia kupas adalah apa peruntungannya si rabbit. Padahal rabbit itu ada di pilar tahun. Pilar tahun itu menceritakan publik, orang terluar, teman, yang mana bener nggak penting banget gitu, sama sekali nggak signifikan, bukan menceritakan dirinya seseorang. Termasuk kalau kita kupas rabbit, kita nggak menceritakan siapa itu seorang Pak Prabowo gitu. Itu satu. Terus kedua, pilar bulan. Pilar bulannya tuh atasnya wu itu tanah yang. Jadi tanah yang, ini kalau masih masuk kelas ya kalau mau belajar detailnya. Tapi tanah yang cuma bulannya lahir di bulan anjing. Jadi mungkin kalau orang bilang Oktober zodiak apa ya? Oktober zodiak apa Libra. sih? Libra ya. Nah, aku karena udah nggak pakai zodiak jadi nggak inget Libra. Tapi kita perubahan tanggal zodiaknya beda nih. Tiongkok beda, dan kita bilangnya dog month. Jadi bulan anjing. Nah, anjing masih lumayan megang peranan karena itu seasonnya seseorang lahir ya. Jadi dia lahir di Oktober, artinya dia lahir di musim gugur. Itu yang strongnya, kalau musim gugur itu biasanya metal sama tanah gitu ya. Nah, elemen dirinya sendiri itu metal, artinya dia strong tuh benernya ya, jatuhnya gitu, kurang lebih lah, itu basic lah, kayak Pace 101 gitu ya kalau kita. Tapi kita nggak akan terlalu masuk ke sana karena untuk ikut ini mesti belajar banget gitu. Nah, dari situ itu kita bisa kita baca tuh elemen tiap-tiap itu. Semua tuh punya arti banget gitu. Pilar harinya aja itu udah artinya udah banyak banget, karakter dia sehari-hari, karakter basic, karakter dia dalam dunia pertemanan, ketika dia bekerja, ketika dia bisnis, ketika dia sama anak buah, apakah dia seneng sama bos atau harus jadi bos, kayak gitu dan lain sebagainya deh. Itu semua termasuk karakter percintaan, senangnya cewek kayak apa seseorang gitu ya, misalkan apakah dia ada potensi melalui perceraian dan lain sebagainya, atau better dia jangan nikah muda gitu. Kalau Prabowo sendiri gimana tuh soal percintaan tuh? Karena gini, kalau dibaca banyak banget, saya nggak kupas di percintaan, saya nggak nyangka akan ada pertanyaan percintaan. Saya pikir akan bahas karir nih karena presiden gitu boleh, ya. boleh, Tapi boleh. percintaan gini,
Kalau orang bilang di tahun ini suruh nikah lagi ya, banyak yang komen-komen suruh rujuk ya. Saya ada ngeliat perpisahan jadi ya kalau nanya ke metafisik ini sih nggak recommended untuk recommended, ya. Nggak. Kecuali ya ada reason lain, tapi dibilang gini. Di bulan apa ya? Kalau nggak salah September Oktober. Kalau dia nikah reasonnya bukan karena cinta atau bukan karena apa ya, yang basicnya orang menikah kan cinta mestinya ya. Tapi adalah reason kayak misalkan materi atau kedudukan atau pandangan orang, dan sebaiknya tidak, sehingga itu akhirnya akan ada perpisahan lagi gitu. Jadi itu kesebut sih di situ. Oke, secara karir, Nah. secara karir, Cik. Overall 2024 tuh sebenarnya kurang menguntungkan, tapi gimana pun juga kan satu orang kalau kita baca 1 tahun tuh menguntungkan atau nggak menguntungkan gitu ya, nggak bisa dia 12 bulan di breakdown tuh semuanya sial melulu tuh, nggak juga. Makanya ada istilah roda berputar. Even di tahun yang nggak menguntungkan nyatanya dia menang jadi presiden ya kan. Nah walaupun itu memang waktu itu saya kebacanya pakai Cimendunja kemenangannya itu, ini maaf kalau ada yang nggak sepaham ya, tapi kan kita lagi mengupas metafisik. Kemenangannya memang karena infrastruktur dan lain sebagainya disediakan oleh Jokowi. Dibantu lah intinya. Dibantunya luar biasa, pokoknya dipastikan. Dan di situ perannya di situ ada chief ya, kita nongolnya chief gitu. Setiap ada teman yang bertanya gimana chance-nya Prabowo, itu nongolnya dia barengan satu playlist ada chiefnya, which is ya chief bisa kita anggap si presiden ya. Itu fasilitas semua segala macam di ini deh. Tapi memang timingnya Pak Prabowo di tahun ini pas banget. Yang sebelumnya udah berapa, 2 atau 3 kali ya yang gagalnya? Itu 3 kali? 3 ya. 3 ya. Itu selalu lagi ada clash kah, lagi ada harm kah. Jadi nggak usah disalahin yang ngusung atau segala macamnya. Emang itu bukan timingnya gitu. Tapi 2024 ini saya pikir orang dengan pakai macam-macam metafisiknya ya, nggak hanya yang Tiongkok, mungkin udah ngeliat kalau memang meant to be lah gitu ya. Walaupun orang bilang misalkan pakai cara-cara yang unconventional. Di sini memang dibilang ada pakai cara yang tidak terbaca ya kayak gitu. Oh, terbaca banget. Oh, itu saya dari 2023, makanya udah kayak keluar-keluar di lingkungan kecil lah gitu ya. Pertanyaan itu udah lama ya berarti ya. Ya kan lingkungan teman-teman kan pada nanya, ini gimana nih PM kayak gini? Siapa yang jadi gitu kan? Prabowo kayak gimana? Kayaknya jadi ya gue bilang. Gitu. Cuma makanya saya bilang kalau emang pada mau ngusung Ganjar ya, beberapa kawan banyak ngusung ini harusnya tempelin aja. Jadi nanti jadi orang nomor 2-nya gitu. Bahkan ya kalau dibilang ada nggak sampai selesai gitu ya, waktu itu sempat kebaca juga tapi kita nggak kupas lebih dalam. Jadi orang misalkan meninggal gitu ya, itu karena semua yang bad luck-nya tuh berbarengan, beruntun di satu masa gitu, di satu periode misalkan. Nah kalau kayak gitu kan berarti yang bawah naik kan. Tapi kalau berdasarkan ini keilmuan ini Cik, Cik Pamela melihat bahwa ada masalah nggak di tengah jalan gitu, artinya sampai bener-bener purna apa enggak gitu secara ini loh ya. Dan kita kan tahu segala kemungkinan masih bisa terjadi kan ya. Tapi kalau secara metafisik ini gimana? Gini, saya nggak mau bilang selesai atau enggak, atau dia katakan agak, walaupun bisa dibaca, tapi kalau sampai urusan meninggal agak itu ya, agak serem juga kalau saya ngomong gitu ya. Tapi sakit ada, cuma kan sakit ya mungkin sebenarnya sekarang juga bukan dalam keadaan fit kan. Iya sih benar. Iya kan, jadi sakit ada. Terus nanti di bulan-bulan berikut nanti kita breakdown satu-satu ya. Di bulan-bulan berikut tuh ada yang dia dengan lifestyle-nya, which is lifestyle setelah jadi presiden ini memperburuk kesehatannya gitu. Mungkin jadi sibuk banget ya. Iya bener sih. Iya kan, kita orang normal aja kerja capek ya, gimana jadi presiden ya. Iya kan. Nih ya, jadi yang realistis sih. Realistis. Jadi sebenarnya kita bisa keberhasilan dalam jalur karir 2024 itu ada, tapi melalui yang tidak lazim. Begitu penjelasannya ya. Kita nggak bilang apa gitu, tapi pokoknya melalui caranya yang tidak lazim mendapatkan kemajuan karirnya, keberhasilannya. Kan bapaknya udah nggak ada ya. Iya. Udah nggak ada. Tapi di sini ada dibilang nggak ada dukungan dari sosok. Sebenarnya kalau masih ada bapak, sosok bapak, tapi mungkin sekarang kita bisa lihat siapa tuh yang paham, sosok yang seseorang yang dituakan tapi laki-laki oleh Pak Prabowo gitu.
di tengah jalan 2024 tuh ada kecenderungan itu, jadi nggak ada support gitu ya. Terus ada terlibat usaha spekulatif dari sosok laki-laki lain, tapi bukan bapak gitu, maksudnya bukan yang kayak formalnya, kayak sampingan. Kayak kalau misalkan memang kandung tuh paman ya, tapi belum tentu paman. Kadang-kadang kita hubungan orang lain lebih kayak bapak daripada bapak kandung gitu kan.